Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka penyelesaian modul 1.4 oleh CGP Angkatan 10, di antaranya Bapak Muhammad Jaul Akbar ST, Ibu Hasrawati ST, dan Bapak Muhammad Siti SPD, bekerjasama dengan komunitas pelajar SMKN Luar Bandung. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian HKI pribadi Bapak Dr. Haji Arasir, yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf tata usaha. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-terangan seperti yang kita rasakan saat ini. Agar lebih bermakna acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan kalam Nabi yang sekaligus kita dengan doa yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak M. Yusuf SPDI kepadanya kami silakan. Kalamilahi. Kalamilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أصحاب الجنة
keberhasilan hari ini diberikan oleh Allah SWT. Dan kepada Bapak Muhammad Yusuf Rizky kami berikan terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Ibu Delia untuk menyanyi. Kepada yang kami silakan. Hadirin dimohon berkenan. Selanjutnya sambutan oleh Wakil Kepala Sekolah sekaligus pembukaan kegiatan kepada Pribadi Bapak Dr. Angus Haji Arasid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kasih kita masih diberikan umur, kekuatan, sehat walafiat sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di Singapura. Kemudian salam dan salawat kita sampaikan kepada diri kita Nabi SAW, Nabi yang akan memberikan syafaat bagi kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang tetap selalu pada jalur agama yang kita sebelumnya, jadi hari ini seharusnya Bapak Kepala Sekolah yang akan memberikan sambutan pada kegiatan aksi ini, tapi karena ada kegiatan di luar atau hal penting di luar sehingga beliau tidak hadir. Jadi saya diberikan kepercayaan untuk bisa menyampaikan atau sambutan ini di hadapan calon guru penggerak dan Bapak Ibu beserta guru beri.
Jadi salam sekolah kepada kita semuanya. Jadi materi saya melihat, setelah saya melihat apa yang ada ini, diseminasi budaya positif, saya teringat pada masa saya masih SMA dulu dan kuliah. Tidak tahulah Bapak Ibu mungkin juga pernah mendapatkan. Jadi kalau kita dulu tuh masuk SMA itu sudah diberikan penataran P4. Begitu juga masuk perguruan tinggi penataran P4. Jadi di situ kita diberikan pendidikan karakter, pendidikan akhlak, bagaimana menjadi putra terbaik Indonesia sesuai dengan, kalau dulu ada istilahnya 36 butir Pancasila. Ya, kalau kita guru PPK itu ya harus bisa mengerti. Dan situ dijelaskan semua bagaimana butir 1, 2 sampai 36 butir itu. Di situ telah diajarkan tentang karakter, akhlak, budaya positif yang sekarang ini ada di sini semua. Ya. Alhamdulillah pada masanya itu dalam prakteknya, ya kalau orang sekarang bilang zaman Soeharto itu adalah zaman kekuasaan mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada sekarang ini. Tapi saya merasa bahwa pada zaman Orde Baru itu kami merasa hidup dalam ketenangan, tidak hidup pikir sekarang ini. Jadi karena memang sudah ditanamkan budaya positif oleh guru, oleh pemerintah, sehingga anak-anak itu tersekolah untuk menjadi anak-anak yang ada turut. Nah, kalau sekarang ini mungkin ada perubahan yang terjadi pada anak-anak, sehingga perlu penguatan lagi bahwa ya anak-anak ini harus diajarkan tentang akhlak dan budaya positif ini di kalangan mereka, sehingga mereka ya kalau kita sekarang melihat bahwa anak-anak itu sudah sangat terlalu frontal dalam bertindak berlaku, ya. Ini saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau banyak maksudnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SMK 220. Mari kita buka bersama membaca basmalah. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Anasir, kepada kami ucapkan terima kasih. Berikutnya penyampaian materi dari Bapak Muhammad Safi, kepada yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, masih semangat Bapak Ibu? Tenang aja, saya hanya sebentar aja ya, karena materi ini mungkin Bapak Ibu guru sudah paham betul tentang ini. Saya hanya mengajak Bapak Ibu guru untuk mereview kembali, mengingat kembali ya. Karena jujur dari penyampaian Bapak tadi, sebenarnya harapan kita itu sama sebenarnya. Harapan kita itu sama-sama pengen melihat murid yang benar-benar luar biasa, baik dalam potensi akademik maupun akhlaknya ya. Jadi untuk mencapai itu hanya satu modalnya Ibu, hanya satu aja modalnya. Tak perlu skill yang tinggi, tak perlu keahliannya. Mau dulu. Kalau mau berubah itu pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita punya kemauan untuk berubah. Oke. Sebelum itu, sebelum kita
Ya kan? Kadang kita keluar dari ruangan itu kayaknya ada beban gitu. Kayaknya sudah bekerja beberapa hektar jagung kan? Itu karena terbebani. Oke, sekarang kolaborasi adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan ketika kita berada di kelas. Melalui apa? Melalui rangkaian cerita materi yang disampaikan oleh orang-orang yang pernah menerapkan ini ya. Jadi kebetulan saya diberikan amanah untuk membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan keyakinan kelas. Jadi kalau berbicara masalah itu, berbicara hal yang familiar, sudah pasti ibu tahu, sudah pasti bapak paham tentang ini. Jadi tugasnya saya hanya mereview kembali apa yang kita yakini dan sudahkah kita terapkan itu untuk menyelesaikan segala problematika yang dihadapi di dalam kelas. Karena jujur yang kita bina itu adalah manusia ya. Manusia bukan robot. Kalau robot tinggal di setel kiri dia ke kiri. Ini manusia yang memiliki kemerdekaan. Kalau kita suruh ke kiri dia ke kanan. Kalau suruh ke atas dia ke bawah. Jadi disinilah kita bagaimana cara agar mempermata secara emosional. Jadi mengelola emosinya supaya bisa mengendalikan diri, sehingga bisa menerapkan pembelajaran yang nantinya mengarah kepada peserta didik. Kebutuhan dasar manusia ya. Seberapa penting sih kita membicarakan kebutuhan dasar manusia itu? Yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa apa yang Ibu lakukan, keberadaan Ibu guru di sini, Bapak guru di sini itu punya tujuan. Betul Bapak Ibu? Punya tujuan. Tujuannya apa? Tentu memenuhi kebutuhan Bapak Ibu guru. Jadi untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu guru itu bukan hanya sesuatu yang dilakukan atas inisiatif, bisa jadi dipaksa juga, itu adalah bagian dari memenuhi kebutuhan dalam diri. Sebelum lebih jauh saya ingin minta perwakilan dua orang Bapak Ibu untuk menyampaikan gagasannya. Yang pertama itu ingin saya tanyakan kepada ibu ya. Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang wanita karir, ibu guru pasti punya kebutuhan. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira ada nggak perwakilan yang ingin menyampaikan apa sebenarnya kebutuhan kebutuhan ibu-ibu itu dalam menjalani beberapa aktivitas itu? Ada? Bonus boleh? Siapa? Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebutuhan ya. Kalau secara umum kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhannya pasti uang, itu kalau secara umum ya. Tapi mungkin kebutuhan yang dibutuhkan kita dari agama itu mungkin kebutuhan apa ya, keimanan mungkin itu ya, mungkin itu kalau saya. Oke. Kalau untuk itu uang. Oke, terima kasih banyak jawaban yang luar biasa. Pertanyaan selanjutnya, Bu Guru, jika setelah melakukan aktivitas itu, kemudian kebutuhan ibu akan uang itu tidak terpenuhi, kira-kira apa langkah selanjutnya yang ibu lakukan? Ya, berusaha gimana caranya supaya mendapatkan uang itu. Oke, bagus sekali ya. Jadi terus berusaha ya. Setelah kita berusaha sekuat tenaga tapi tidak terpenuhi, kira-kira apa yang kita jalani, kita tinggalkan atau apa? Kalau sudah kita berusaha tidak dapat, ya kita
Iya. Oke, bagus sekali. Oke, sekarang perwakilan dari bapak-bapak mungkin bisa menyampaikan sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, sebagai seorang guru, tentunya kita punya kebutuhan untuk terpenuhinya. Apa yang kita lakukan? Kira-kira apa kebutuhan bapak dalam menjalani segala aktivitas itu? Boleh Pak Yusuf, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya itu kebutuhan kami sebagai kepala keluarga itu atau guru itu bagaimana kami memberikan yang terbaik pada istri maupun peserta didik agar bagaimana istri itu berterima kasih pada suami yang rela dan memberikan yang terbaik itu maksudnya. Bagus sekali. Sekarang pertanyaan yang lagi Pak Yusuf. Pak Yusuf sudah berjuang sekuat tenaga, meluangkan waktu di sekolah. Kemudian ketika pulang itu dimarahi sama istri. Belum simpan ini sudah dimarahi. Kira-kira apa yang akan Pak Yusuf lakukan? Bagi sebagai seorang suami itu atau guru yang baik itu kita sabar. Kenapa kemudian kami mengatakan sabar? Karena memang di situ kalau dalam pandangan agama itu diuji keimanan dan ketakwaan seseorang itu dari istrinya, dari sekolahnya dan sebagainya. Maka oleh kemudian kami harus sabar, samina wa ta'na. Begitu. Oke, luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu guru ini luar biasa. Secara spiritual sudah mantap untuk menghadapi realitas sosialnya. Jadi apa sih relasinya dengan ini? Rata-rata siswa kita itu yang membuat keributan itu adalah karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Misalnya ketika orang lapar, ketika kita ganggu, maka secara dia itu dia akan marah kan? Marah-marah dia. Marahnya karena apa? Karena kebutuhan untuk tidur itu tidak terpenuhi, diganggu sama orang, makanya dia marah. Seperti itulah siswa kita. Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga dia membuat sebuah pelanggaran tentang nilai kebajikan yang telah diyakini. Jadi secara teori kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu dia kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat itu kesenangan. Yang kelima itu kebebasan. Secara teori itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologi. Makan, tempat tinggal, tidur, cantik, ganteng, itu adalah bagian dari kebutuhan bertahan hidup. Jadi yang bersifat fisiologi itu masuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Tapi ada nilai dari kebutuhan bertahan hidup itu yang mengandung komponen psikologis. Mana itu? Kebutuhan akan rasa aman. Dari apa? Dari ancaman. Ketika saya melakukan sesuatu hal yang baru, berbicara di depan umum, itu ada kekhawatiran, ancaman, takut tidak bisa. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup dari komponen fisiologi. Kemudian yang selanjutnya itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dari kebutuhan ini itu kebutuhan akan koneksi sosial, berhubungan baik dengan sesama. Itu adalah bagian dari kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya anak-anak dengan kebutuhan ini bisa tidak terpenuhi, maka dia akan cenderung menjadi pendiam. Dia bisa menjadi orang yang kesepian di tengah keramaian. Mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai itu. Saya sudah pernah. Dia itu cenderung menjadi pendiam, mengasingkan diri. Kenapa? Karena dia merasa diri itu tidak diterima. Selanjutnya baru ini kebutuhan akan pengakuan dan kemampuan. Ini berhubungan dengan kekuasaan. Jadi dia itu memiliki keterampilan untuk diakui atas prestasinya. Kemudian ingin didengarkan, cenderung
mau didengarkan dia. Jadi anak-anak seperti ini itu punya kemauan untuk menjadi seorang pemimpin, mau didengarkan suaranya. Jadi kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Maka kebutuhan yang harus dipenuhi adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Selanjutnya Pak, kebutuhan akan kebebasan. Kalau kebutuhan akan kebebasan itu kita sering ngajar dengan metode ceramah. Ada yang tidak suka, cenderung membuat keributan. Karena apa? Mereka itu tidak suka dengan metodenya kita, pengen sesuatu yang baru. Jadi kebutuhan yang berusaha untuk dipenuhi oleh anak tersebut itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan akan kesenangan. Jadi anak-anak itu cenderung ingin bermain. Jadi ada hubungannya antara pembelajaran sambil bermain. Jadi jika ada anak-anak yang mengganggu temannya, tapi dengan alasan itu dia senang melihat temannya atau ekspresi kesannya, itu berarti dia berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Lanjut Pak. Oke, dan itu adalah beberapa kebutuhan dasar manusia secara teorinya. Ada kebutuhan bertahan hidup, disayangi, diakui, kebebasan, penguasaan, dan yang tadi adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi relasinya adalah ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan secara tidak langsung, itu adalah upaya yang dilakukan oleh orang itu untuk mengekspresikan kegagalannya dalam memenuhi kebutuhan yang ingin dia miliki. Sekarang yang selanjutnya, sekarang salah satu refleksi ya. Misalnya di suatu kelas, di dalam satu kelas itu kita menemukan dalam satu kelas itu ada yang melaporkan anak yang suka mengambil jajanan temannya, atau suka ambil uang temannya. Kita misalnya sebagai wali kelas, ketika dilaporkan seperti itu, kita panggil anaknya. Kemudian kalau anaknya mengatakan bahwa di rumah saya tidak dikasih uang jajan, kira-kira kebutuhan apa yang hendak ia penuhi? Ada yang mau jawab? Dia ngambil jajan teman. Dia ngambil jajan temannya. Atau ngambil uang temannya. Itu kan kira-kira kebutuhan apa yang hendak ia penuhi? Siap, bagus sekali. Itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi sebenarnya relasinya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari itu? Ketika kita pergi periksa, itu ibu harus menyampaikan apa yang menjadi penyebabnya supaya kita bisa kasih obatnya, kayak gitu. Jadi ketika kita melihat ada pelanggaran, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Apa yang membuat dia seperti itu, maka kita kasih perlakuan sesuai dengan penyebabnya. Itu tujuan kenapa pentingnya itu membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, oke, kalau keyakinan kelas itu sudah sering dibuat ya, sudah Bapak Ibu? Iya, keyakinan kelas itu dia sepupuan dengan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang tersurat dan tersirat untuk menstabilkan. Terlepas dari jadi keyakinan kelas itu dibangun tanpa melihat latar belakang sosial, agama, negara. Keyakinan kelas itu dapat diterapkan agar membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Tahap menciptakan program kebajikan. Yang pertama itu gimana
tentang beriman. Yang kedua itu tentukan nilai kebajikan yang ingin menjadi prioritas di dalam kelas yang ibu ajarkan. Jadi dari rentetan nilai kebajikan tentu ada yang menjadi prioritasnya. Jadinya kita tentukan. Kemudian, oke, sempurnakan beberapa data. Setelah Anda pilih, kita sempurnakan dengan membahas kembali dengan kelompoknya. Selanjutnya buat poster. Ini bagian dari yang pernah kita lakukan, buat poster, kemudian dibaca. Selanjutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Peraturan ini, kalau ini dia lebih gambarannya lebih umum. Kalau untuk keyakinan kelas atau sekolah, kalau peraturan itu jangan ribut, jangan ngambil punya teman. Itu contoh-contoh dari peraturan kelas. Yang kedua itu keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga itu pernyataan yang senantiasa dibentuk dalam kalimat positif. Kalimat positif itu hendaklah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan senang, dengan nyaman, berarti otomatis tertuju kepada jangan buat keributan supaya bisa belajar dengan nyaman, dengan senang. Oke. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi bisa diterapkan di sini, di lingkungan kelas kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, silakan. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana prosedurnya? Yang pertama itu kita libatkan peserta didik. Jadi kita ajak peserta didik itu membuat keyakinan kelas. Kemudian dari pernyataan-pernyataan atau masukan dari peserta didik itu, kemudian kita catat masukannya. Kemudian kita susun keyakinan kelas sesuai dengan pembentukan keyakinan kelas dari kalimat-kalimat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian tinjau kembali data curah pendapat yang sudah. Jadi kita lihat setelah sudah dikumpulkan, kita tinjau kembali. Selanjutnya setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas bisa meninjau ulang dan menyetujuinya dengan memberikan tanda tangan. Oke. Yang terakhir itu adalah keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dipajang di dinding sekolah kita. Jadi sewaktu-waktu kalau ada pelanggaran kita tunjukkan aja. Kalau kita bilang hendaklah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan nyaman, dengan tertib, berarti otomatis kalau ada yang main HP kita tunjuk aja keyakinan kelas yang mana yang kamu. Iya, Rangga. Jadi Bapak Ibu Guru, jadi apa yang kita lakukan sebenarnya bagian dari upaya bagaimana membentuk karakter baik dari peserta didik. Jadi memang berat karena yang kita layani itu adalah banyak kepala. Tapi yakin aja kita dapat nilai ibadahnya. Jadi salah satu amal jariah itu adalah ilmu yang mungkin dari sirah rohani yang Bapak Ibu sampaikan itu menjadikan dia sebagai pengusaha yang dermawan, bangun masjid beribu-ibu masjid. Jadi pahalanya ngalirnya bukan hanya sama si anak, tapi ngalir terus sama Bapak Ibu Guru. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada MC-nya. Luar biasa sekali penyampaian materi dari Bapak Muhammad Syafi'i. Kita berikan tepuk tangan. Saya tadi Bapak Ibu sudah
beberapa pertanyaan, tapi ditahan dulu Bapak Ibu karena kita akan beralih ke materi terakhir, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Nasrawati ST. Kepadanya kami silakan. Terima kasih banyak Ibu MC yang cantik, Masya Allah luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Masih semangat? Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk hadir di sini. Jadi ini merupakan rangkaian kegiatan dari program pendidikan guru penggerak yang sedang kami jalani saat ini Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, karena saya lihat supaya tidak sebentar lagi kita ice breaking dulu sedikit ya. Ya, baiklah Bapak Ibu, jadi ice breaking kita tepuk tangan. Ya, kalau saya bilang tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk semuanya. Jadi kalau saya bilang tepuk semuanya, satu, dua, tiga, semuanya. Ya, saya ulangi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk semuanya. Ya, luar biasa sebenarnya Bapak Ibu ya, terima kasih banyak. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya di sini saya akan memaparkan mengenai restitusi 5 posisi kontrol kita sebagai guru dan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu, yang pertama adalah hukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Tapi yang paling ideal, yang bagus kita terapkan Bapak Ibu adalah posisi kontrol
psikolog dan pakar pendidikan, yaitu dosen, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka supaya bisa lebih baik lagi dan bisa menimbulkan nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya seperti itu supaya bisa lebih baik lagi. Next. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai guru tadi sudah saya sebutkan Bapak Ibu ya. Nah, ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, maksudnya adalah murid dengan kesalahan yang dibuat murid itu merasa bersalah, seolah-olah merasa bersalah, dan yang paling menderita itu adalah gurunya, ya. Tergantung situasi dan kondisi. Kemudian teman, pemantau, dan terakhir manajer. Nah, sekarang saya bertanya dulu Bapak Ibu, mungkin ada satu orang yang bisa membagikan pengalamannya dari 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu itu pernah berada di posisi mana? Pernah menjadi guru hukum Bapak Ibu? Pernah. Akan Pak Adi mau berbagi pengalaman ya. Pernah jadi guru hukum pada saat apa Pak Adi? Assalamualaikum, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Saya ingin membagikan pengalaman saya sebagai penghukum ya dalam kelas, karena ini masalah disiplin gitu ya. Karena di dalam kelas itu sering terjadi kegaduhan, itu masih kurangnya disiplin dalam diri siswa. Dia tidak mau mentaati peraturan dalam kelas yang sudah disepakati seperti itu. Akhirnya bosan juga kayaknya dihukum seperti biasa gitu kan. Misalnya disuruh minta maaf atau apa begitu kan, suruh mencatat begitu kan. Bosan juga, tidak ada efek jerah gitu kan. Akhirnya saya naikkan levelnya dikit gitu kan, naikkan levelnya dikit dengan disuruh berlari atau berjemur gitu. Nah, seperti itu yang saya lakukan. Dan efeknya juga saya rasa mungkin karena kita di daerah timur ya, ada sedikit ketakutan di dalam hati mereka yang saya tidak tahu apakah itu benar atau salah yang saya lakukan. Tapi yang jelas di situ ada sedikit perubahan. Jadi mereka itu agak segan atau takut atau gimana, saya juga kurang paham. Dan saya rasakan sendiri itu dalam kelas. Ya, terima kasih Bu ya. Saya sedikit cerita saya tentang pemberian hukuman kepada anak didik saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi atas pengalamannya terhadap siswa kita ya. Jadi memang betul Bapak Ibu, kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, itu akan berdampak negatif bagi siswa kita ya. Ya, bisa jadi siswa tersebut akan merasa takut, kemudian tidak menyukai pelajaran kita, dan juga tidak menyukai pelajaran kita, seperti itu. Ini memang kalau hal ini perlu kita hindari Bapak Ibu ya, dengan memberikan hukuman yang lebih kepada siswa kita, karena kita mengharapkan siswa-siswa kita itu bisa memiliki nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya, sehingga nanti pada saat sudah berada di lingkungan masyarakat, mereka bisa membawa diri dengan lebih baik. Terima kasih Pak Adi sudah berbagi pengalaman. Baiklah Bapak Ibu, ada lagi yang mau berbagi pengalaman? Ya baik, Pak Akbar. Baik. Jadi kalau saya pribadi Bapak Ibu, pengalaman saya dari kelima posisi kontrol di atas, sebelum saya mengikuti program guru penggerak, sebelum saya mempelajari modul tentang budaya positif, saya sudah pernah sebagai penghukum,
di dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Ya, jadi kita bisa lebih mengenal karakter siswa, karena siswa sudah lebih terbuka ya, baik di lingkungan keluarganya, bagaimana cara dia proses pelajarannya di sekolah, apa yang mereka inginkan seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia penjelasannya Bapak Ibu ya, terkait mengenai pembuku. Jadi seperti yang disebutkan tadi sama Pak Adi ya, penghukum itu memberikan hukuman secara fisik tadi dengan berlari, ya, bisa juga secara verbal. Kemudian posisi penghukum itu biasanya menghampiri, menunjuk-nunjuk, memarahi, ya. Ya, tapi selain berdampak kepada murid Bapak Ibu, kalau kita sering marah, berdampak juga sama kita. Apa dampaknya? Ya, cepat tua. Selesai kita kena penyakit flu. Iya, jadi marilah kita memberikan pendapat kepada peserta kita lebih baik sehingga bisa sehingga budaya positif di sekolah kita itu bisa terwujud seperti itu. Baik. Nah, ini tadi dampaknya kepada murid. Mereka jadi pendendam, tidak menyukai guru dan tidak menyukai mata pelajaran, ya. Nah, apa yang biasa dikatakan? Ini cuma contoh saja dari dialog yang biasanya terucap ya pada posisi penghukum. Misalnya, patuhi aturan saya, atau awas kamu kalau terlambat lagi, berarti saya suruh lari. Ya, kamu selalu saja salah. Bayangkan Bapak Ibu ya, murid kita aja kalau kita berikan kata-kata seperti itu, ya takut, ya. Apalagi kita. Baik, selanjutnya kamu selalu saja salah. Ya. Baiklah, ya sekarang ada ilustrasi. Saya akan menunjukkan ilustrasi terkait mengenai posisi guru sebagai penghukum. Ini ada videonya kurang lebih 2 menitan Bapak Ibu ya, silakan diperhatikan. Next. Ya, ini pertanda jadinya. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar ya. Ya, terkendala di jaringan. Jadi ini adalah ilustrasi dari penghukum. Silakan diperhatikan Bapak Ibu videonya. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
tentu saja murid akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Baiklah, silakan kita lihat lagi ilustrasinya Bapak Ibu. Sampai Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya, Bapak. Jadi seperti itu ilustrasinya kalau membuat merasa bersalah ya. Jadi ternyata kasihan sekali gurunya. Tetapi kan dampaknya kepada siswa ya, siswanya menjadi selalu merasa dihantui rasa bersalah seperti itu. Next. Sekarang kita ke posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi pada posisi ini guru itu tidak akan menyakiti murid, berupaya mengontrol murid secara persuasi, tetapi ini bisa berdampak positif, bisa juga negatif, Bapak Ibu. Nah, kalau posisi sebagai teman itu guru cenderung ramah kepada murid, ya, ramah, kemudian ya sering bercanda, bersedang gurau. Tapi apa dampaknya kepada murid? Murid akan merasa ketergantungan, ya, ketergantungan kepada gurunya dan tidak bisa untuk berpikir sendiri, apa-apa berharap sama guru, ya, ya, selalu mengandalkan guru. Akhirnya murid tidak mandiri. Seperti itu. Kita lihat ilustrasinya, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu. Habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah, sayang. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi enak sekali muridnya ya. Kalau posisi kita sebagai teman, ya, gurunya yang absenkan, yang mengisi daftar hadirnya dan sebagainya. Akhirnya murid itu tidak mandiri. Oke, next. Sekarang posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ya, jadi pemantau di sini berarti mengawasi, ya. Pada saat kita mengawasi, oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi Bapak Ibu guru hebat. Hari ini kami berdiri di sini bukan sebagai orang yang lebih tahu dari Bapak Ibu guru, tapi kita hari ini berada di sini adalah untuk sharing ilmu yang kami dapatkan selama kami mengikuti kegiatan calon bina penggerak. Jadi kita sama-sama belajar dan memaknai materi-materi yang kami sudah pelajari. Bapak Ibu guru, klik aja. Ya, jadi rencananya kita dari momen yang kami pelajari ini adalah kita akan menyebarkan yang kami pahami bertiga, saya, Ibu Kakak, dan Pak Safi, kepada Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan dengan yang kami pahami, yang kami tahu ini bisa dilaksanakan di sekolah kita, dan kalau bisa harus kita laksanakan. Terutama ini adalah di budaya positif ini lebih banyak kegiatannya pada guru-guru wali kelas dan guru BP. Jadi mohon untuk disimak, mudah-mudahan kami bisa untuk menjelaskan dengan baik. Baik, selanjutnya Pak. Ini ada sedikit pertanyaan ditanyakan dalam diri kita masing-masing sebelum kita lanjutkan materinya. Menjawab dari pertanyaan ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sedikit ingin menjelaskan berkaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan itu ya. Betul Pak. Jadi yang saya amati berkaitan dengan lingkungan sekolah kita saat ini, jadi dengan pertanyaannya saat ini, gitu. Kalau saya lihat interaksi antara guru dengan siswa itu, kalau gurunya saya lihat sudah cukup maksimal berkaitan dengan masalah bagaimana guru itu membaca karakter siswa itu sesuai dengan karakter siswanya itu sendiri seperti apa, itu guru sudah tahu. Jadi antara guru dengan siswa itu saya lihat gurunya cukup bagus menanggapi bagaimana sifat dan tabiat siswa. Tapi yang perlu kita benahi sekarang bagaimana sifat siswanya. Sifat siswanya kadang-kala saya melihat ini perlu kita menjadi bahan pelajaran kita semua. Sedikit ada bukan kesalahan guru, tapi mungkin kesadaran orang tuanya berkaitan antara interaksi siswa dengan gurunya. Kalau interaksi guru dengan siswanya, saya rasa guru juga cukup bagus bagaimana memberikan pemahaman kepada anak didiknya. Tapi cara siswanya berinteraksi dengan gurunya ini yang perlu kita pertanyakan, Pak. Berkaitan dengan sifat karakter siswanya. Kadang siswa ini masalah akhlak
dan sopan santun kepada guru. Itu yang masih kurang. Bagaimana cara berbicara dengan gurunya, bagaimana cara dia menyapa gurunya, karena enjoy aja gitu lewatnya. Padahal kita sudah berdiri berhadapan langsung, kadang tidak memberikan salam. Itu salah satu interaksi yang salah sebenarnya antara siswa. Perlu pembenahan kepada kita semua. Terus bagaimana interaksi antara guru dengan guru. Nah, saya rasa ini sudah cukup bagus menurut saya, karena kita sudah sama-sama menjadi guru hebat. Jadi tahu antara karakter masing-masing guru itu sudah kita tahu. Dan saya berterima kasih kepada rekan-rekan guru yang ada di SMK 2 ini. Kita tidak pernah menemukan masalah yang cukup krusial terhadap antara permasalahan baik dalam kepentingan sekolah maupun kepentingan pribadi, tapi kita cukup memberikan nilai positif terhadap pengembangan pendidikan yang ada di sekolah. Itu menurut saya. Jadi antara interaksi dengan gurunya, guru dengan gurunya sudah bagus. Nah, cara penyelesaian konflik, berkaitan dengan masalah konflik antar murid misalnya. Nah, penanganan yang dilakukan oleh rekan-rekan BK sudah cukup maksimal menurut saya. Bagaimana menyelesaikan konflik antara siswa dengan siswa sudah cukup bagus. Rekan-rekan BK sudah maksimal. Dan bagaimana wali kelasnya ketika menemukan masalah di dalam kelasnya antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, saya rasa sudah cukup bagus juga penanganannya. Itu saja yang perlu saya jelaskan, Bapak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Jadi banyak sekali yang perlu kita buatkan, terutama di karakter ya, khususnya di SMK 2. Ada lagi ide yang lain, Bapak Ibu? Kami silakan sebelum kita mulai materinya. Baik, assalamualaikum. Saya coba untuk menjawab dari pertanyaan di atas. Yang pertama, keadaan sekolah saat ini ya. Kalau menurut saya, sekolah kita pada saat ini itu seperti sekolah yang mati. Itu bagi saya. Bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa. Interaksi murid dengan murid, saya lihat sekarang itu kayaknya mereka itu masih berkelompok, misalnya satu kelas dengan teman kelasnya, atau ada geng-gengnya, atau bahkan mereka tidak ada interaksi sama sekali karena mereka fokus masing-masing ke HP masing-masing. Jadi interaksi antara murid dengan murid itu jarang. Kadang saya masuk kelas tidak ada percakapan antara murid dengan murid, semuanya fokus ke HP. Oke. Terus bagaimana guru menyapa muridnya? Ya, guru mungkin masing-masing kita sudah ada cara yang pas menurut kita bagaimana cara menyapa murid. Tetapi mungkin dari calon guru penggerak ada cara-cara yang lebih bagus lagi nanti yang akan disampaikan kepada kita untuk perubahan yang lebih baik. Terus bagaimana guru menjelaskan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Untuk menyelesaikan konflik, kalau menurut kita saat ini sudah pas, ya, menurut kita nih Pak. Tetapi saya lihat sekarang, saya baca mungkin dari guru-guru penggerak ada juga metode yang lebih pas lagi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Siap. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya, sangat menggugah sekali hati kami sebagai yang sedang belajar. Jadi harapannya dari modul-modul ini nanti akan dikuatkan oleh teman-teman yang lain. Harapan dari Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di SMKN 2, sehingga tujuan akhir kita adalah mewujudkan murid SMK 2 yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dilanjut Pak. Baik. Dari
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, tanggung jawab guru adalah sebagai seseorang yang mampu untuk menciptakan lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar seperti ini, kemudian saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan terbentuk karakter-karakter yang baik untuk seluruh warga sekolah kita. Dan pada akhirnya karakter-karakter ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan membentuk sebuah budaya positif untuk sekolah kita. Jadi itu harapannya. Lanjut Pak. Nah, apa saja yang kita pelajari di budaya positif ini? Jadi kami bertiga ini akan membagi masing-masing 2 materi. Saya yang kebetulan di disiplin positif dan nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan institusi. Nanti akan dilanjutkan dengan Pak Safi'i, yaitu tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian untuk video selanjutnya yang terakhir ini akan diselesaikan permasalahan-permasalahan itu lewat Ibu Hasra nanti, tentang restitusi dan 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, pendekatan untuk penyelesaian masalah. Jadi ini lebih khusus ke wali kelas dan guru BP Pak Ojo nanti dengan Ibu Hasra insya Allah. Baik, selanjutnya Pak. Nah, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Kita akan kupas pelan-pelan dengan materi-materi yang kami akan sampaikan. Lanjut Pak. Lanjut. Baik, sebelum kita masuk ke materi pokok tadi, jadi perlu kita ketahui dulu paradigma pembelajaran yang sedang terjadi sekarang ini. Menurut teorinya, paradigma ini bermakna sebagai cara pandang terhadap proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi dengan kurikulum merdeka ini, kurikulum yang terbaru ini, kita diharapkan untuk lebih mengenal peserta didik, baru kita mulai untuk mengajar. Kenali dulu anaknya, baru kita mulai mengajar dengan sesuai dengan kebutuhannya mereka, bukan kebutuhan kita sebagai guru. Artinya tugas kita adalah menuntun siswa-siswa ini, bukan memaksakan keinginan kita, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini, dan kamu harus bisa ini. Bukan, Bapak Ibu. Jadi keinginan mereka, apa yang mereka inginkan, kita tuntun pelan-pelan. Kita berikan motivasi sesuai dengan slogan Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantoro, Tukuri Handayani. Silakan Pak, lanjut. Baik, di sini adalah paradigma belajar yang sedang terjadi saat ini, yaitu profil pelajar Pancasila yang kita gaungkan selama 2 tahun terakhir ini adalah sebagai penuntun arah. Kemudian kegiatan pembelajaran ini merupakan satu siklus Bapak Ibu yang terdiri dari kurikulum atau standar kompetensi yang sesuai dengan individu atau karakter dari siswa, kemudian proses pembelajarannya yang kita sesuaikan dengan kebutuhannya, kemudian kita berikan penilaian sehingga kita bisa mengarahkan anak-anak ini sesuai dengan yang mereka inginkan. Kita pandu pelan-pelan. Kemudian dalam paradigma ini Bapak Ibu merdeka, kalau di sini katanya merdeka bagi pendidik, karena kita yang menyusun Bapak Ibu, bukan lagi kita diatur oleh pemerintah, tapi kita yang mengatur. Oh, ini anaknya butuhnya ini, si A, si B butuhnya anak ini. Kita susun dalam pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ini merdekanya. Tidak lagi kita berpatokan pada harus selesai 5 KD, tidak.
Jadi ini paradigma yang ada saat sekarang ini. Kemudian sesuai dengan kurikulum Merdeka ini, pendidikannya berpusat pada siswa, bukan lagi berpusat pada guru. Itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, dari kalimat terakhir tadi bahwa pembelajaran ini berpusat pada siswa. Istilahnya sekarang adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu? Adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di kelas. Dalam prakteknya, guru akan menghadirkan materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing siswa. Bukan lagi gaya kita, tetapi gaya belajar siswa. Itu tugasnya kita sekarang. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, produknya selama ini kan kita siswa ya, tetapi juga fokus pada proses dan konten materinya, sehingga pada akhirnya terwujud siswa kita yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, apa itu profil belajar Pancasila? Yang sesuai dengan katanya Aji tadi, yang hilang di kita adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebenekaan global, ini sudah mulai hilang seperti katanya guru tadi. Kemudian gotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis. Ini yang sering sekali terjadi di sekolah kita adalah bernalar kritis. Kemudian kemandirian dari siswa, maunya dipandu aja. Nah, apa yang harus kita lakukan? Guru itu, Bapak Ibu, harus bisa membuka diri dan memiliki kemauan. Sekali lagi, kita harus bisa membuka diri dan memiliki kemauan untuk terus belajar terhadap perkembangan ilmu yang baru. Jadi tidak ada lagi ceritanya ceramah katanya zaman dulu itu, tidak ada lagi. Kita harus belajar menggunakan teknologi, kita harus belajar mengenal siswa, kita harus belajar mengenal diri kita sendiri, sudah sejauh mana kita yang kita bisa, apa yang kita miliki. Itu pertanyaan yang di awal tadi. Lanjut Pak. Baik, paradigma kalau kami melihatnya ada pergeseran. Dulu ada tradisional ya, fokus pada guru sebagai pusat pengetahuan, pembelajaran satu arah, evaluasi berdasarkan hasil ujian saja, jadi ulangan saja yang kita pakai selama ini. Nah, itu harus kita mulai berubah. Kita tidak pakai lagi. Sekarang yang harus kita lakukan adalah siswa sebagai pusat pembelajaran. Kemudian pembelajaran kolaboratif dan interaktif yang disebutkan oleh teman kita dan Aji tadi, kolaboratif antara kita semua, baik dengan guru maupun dengan siswa ini sangat dan perlu untuk dilakukan. Kemudian evaluasi berkelanjutan dan berbasis proyek. Jadi setiap langkahnya siswa itu kita evaluasi. Oh ini ada kelemahannya, oh ini ada kelemahannya, kita perbaiki, kita refleksi, kita perbaiki di pembelajaran berikutnya. Dan supaya lebih pemahaman yang lebih mengena, Bapak Ibu, proyek. Kita laksanakan proyek Bapak Ibu. NK proyek berupa apa? Laksanakan proyek. Sudah sering teman-teman kita lakukan, tapi masih ada teman-teman yang belum melakukan. Ayo Bapak Ibu, kita mulai pelan-pelan untuk melaksanakan setiap kegiatan itu dalam bentuk proyek. Karena dengan proyek pemahaman yang teori tadi itu masuk lebih gampang masuknya. Begitu. Lanjut Pak. Nah, karakteristik pembelajaran modern ini adalah pusatnya pada siswa, kemudian terjadi kolaborasi antara siswa, guru, kemudian TU, kepala sekolah, itu pasti akan muncul. Pasti kita akan menghadapi kendala-kendala kita ketika membuat teorinya, ketika membuat modul pembelajaran,
Nah, perlu kolaborasi. Kemudian penggunaan alat teknologi, yaitu teknologi integration. Kemudian yang terakhir adalah ketika pembelajaran ini dilakukan akan muncul critical thinking dan problem solving. Jadi siswa itu dalam penyelesaiannya masalah lebih gampang ketika kita melaksanakan proyek, Bapak Ibu. Masalah-masalah yang muncul itu akan mengiring mereka untuk menyelesaikan masalah. Tidak hanya di pelajaran produktif, tapi di semua pelajaran yang lainnya bisa dilakukan seperti ini.